Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku mau ngajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang bisa benar-benar mengubah hidupmu. Banyak orang berpikir, kekayaan itu hanya milik orang yang beruntung. Orang yang lahir dari keluarga kaya, atau mereka yang punya koneksi besar. Tapi kenyataannya, kekayaan seringkali dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Kebiasaan yang mungkin hari ini kelihatan biasa aja, tapi kalau kamu lakukan terus-menerus efeknya luar biasa. Hari ini aku mau bagikan 7 kebiasaan kecil yang diam-diam dilakukan orang-orang sukses dan kaya di seluruh dunia. Yuk, siapkan dirimu. Mungkin ini video yang akan jadi titik balik hidupmu. Pertama, bangun lebih pagi. Pernah dengar istilah early bird catches the worm? Burung yang bangun lebih awal dapat makanan lebih dulu. Bangun lebih pagi bukan sekadar gaya hidup, tapi senjata rahasia orang sukses. Contoh nyata Tim Cook, CEO Apple, bangun jam 4.30 pagi. Oprah Winfrey memulai harinya sebelum matahari terbit. Kenapa? Karena pagi hari adalah waktu pikiran kita paling jernih, masih fresh, belum terkontaminasi stres harian. Kalau kamu bangun 1 jam lebih awal tiap hari, dalam setahun kamu dapat tambahan 365 jam. Itu artinya kamu punya 15 hari ekstra yang orang lain nggak punya. Coba tanya ke dirimu sendiri, apa yang bisa aku lakukan dengan 15 hari tambahan dalam hidupku? Mungkin itu cukup untuk membangun bisnis kecil, menyelesaikan buku, atau belajar skill baru. Setelah bangun lebih pagi, lalu apa yang harus dilakukan? Kedua, baca buku setiap hari. Ada satu kesamaan antara orang-orang terkaya di dunia. Mereka membaca. Warren Buffett, salah satu orang terkaya, menghabiskan 80% waktunya untuk membaca di awal karirnya. Kenapa membaca? Karena setiap buku adalah harta karun pengalaman, ide, dan pemikiran besar. Baca 10 halaman sehari, kelihatannya sedikit, ya? Tapi dalam setahun kamu bisa menyelesaikan lebih dari 20 buku. Bayangkan kamu punya 20 guru baru setiap tahun. Dan jangan pikir harus buku-buku berat. Mulai dari yang ringan, buku tentang mindset, buku biografi tokoh sukses, buku pengembangan diri. Satu ide kecil dari satu buku bisa mengubah masa depanmu. Tapi membaca saja tidak cukup. Kamu juga perlu memikirkan apa yang kamu lakukan dengan uang yang kamu dapat. Ketiga, investasikan uang, bukan hanya menabung. Orang miskin menabung, orang kaya menabung dan menginvestasikan uangnya. Menabung memang penting, tapi hanya dengan menabung, uangmu akan tergerus inflasi. Coba bandingkan, uang 1 juta tahun 2000 bisa beli banyak hal. Uang 1 juta tahun 2025? Jauh berbeda nilainya. Orang kaya paham uang harus bekerja. Mulailah belajar investasi, reksadana, saham, properti kecil, aset digital. Investasi bukan tentang langsung untung besar, tapi tentang membangun mesin uang kecil-kecil yang pelan-pelan bertumbuh. Selain mengelola uang, kita juga harus selektif terhadap siapa yang ada di sekitar kita. Keempat, jaga pergaulanmu. Kamu mungkin pernah dengar, lingkungan membentuk kepribadian. Orang sukses sadar betul soal ini. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang malas, pesimis, suka mengeluh, lambat laun kamu ikut terbawa. Tapi kalau kamu berada di antara orang-orang positif, ambisius, dan berani bermimpi, energimu ikut naik. Coba evaluasi, siapa 5 orang terdekatmu sekarang? Apakah mereka mendukung pertumbuhanmu? Atau malah menarikmu ke bawah? Kalau perlu, berani jauhi energi negatif dan cari komunitas baru. Ingat, pergaulan itu bukan sekadar teman ngobrol, itu investasi masa depanmu. Setelah punya lingkungan yang mendukung, apa langkah berikutnya? Kelima, fokus ke pertumbuhan, bukan cuma uang. Orang biasa berpikir, berapa banyak uang yang aku dapat bulan ini? Orang sukses berpikir, bagaimana aku bisa bertumbuh bulan ini? Karena mereka tahu, pertumbuhan pribadi jauh lebih berharga daripada uang cepat. Skill, pengalaman, mindset, itu semua aset tak ternilai. Contoh sederhana, seorang karyawan biasa mungkin fokus menuntut gaji lebih besar, tapi seorang visioner fokus meningkatkan skill, membangun koneksi, mengasah leadership. Dalam jangka panjang, gajinya bukan cuma naik, tapi dia punya karir yang melesat. Dalam perjalanan sukses tentu akan ada risiko. Lalu bagaimana menghadapinya? Keenam, berani ambil risiko kecil. Orang yang terlalu takut gagal biasanya tidak pernah benar-benar hidup. Orang kaya bukan tanpa rasa takut, tapi mereka berani mengambil risiko terukur. Mulai dari hal kecil, coba usaha sampingan, mulai jualan online kecil-kecilan, berani presentasi di depan umum. Setiap langkah kecil itu membangun mental risk taker dalam dirimu. Ingat, gagal itu bagian dari perjalanan,
Yang penting gagal cepat, belajar cepat, bangkit cepat. Dan satu kebiasaan terakhir yang kadang jadi pembeda terbesar. Ketujuh, selalu berpikir solusi bukan masalah. Ketika masalah datang, kebanyakan orang sibuk mengeluh. Tapi orang kaya melihat masalah sebagai peluang. Karena setiap masalah yang kamu selesaikan, sebenarnya adalah nilai tambah yang kamu ciptakan. Mau lihat contoh? Gojek lahir karena macet di Jakarta. Grab lahir karena susah dapat transportasi aman. Netflix lahir karena orang malas ke rental DVD. Semuanya berawal dari melihat masalah dan bertanya, bagaimana aku bisa membuat hidup orang lain lebih mudah? Inilah mindset yang membawa kesuksesan besar. Oke teman-teman, itu tadi 7 kebiasaan kecil yang bisa membuatmu kaya raya. Nggak ada satupun dari ini yang mustahil. Semua kebiasaan ini bisa kamu mulai hari ini. Pertanyaannya, mau terus menunda atau mau mulai menciptakan perubahan nyata dalam hidupmu? Aku mau tantang kamu. Pilih satu kebiasaan dari 7 ini. Tulis di komentar. Dan komitmen lakukan selama 30 hari berturut-turut. Aku akan baca semua komentar kalian. Dan kita saling support di perjalanan ini. Jangan lupa, like video ini, komentar komitmenmu, share ke temanmu yang butuh motivasi, dan subscribe supaya kita bertumbuh bersama. Karena ingat, hidupmu berubah bukan karena rencana besar,